Udah 2 hari ya? Iya. Kenapa sih kakak berdua alasannya wisata ke Jogja di bulan Ramadan, di bulan puasa ini kak? Karena memang udah dari awal kita mau liburan ke sini sih. Udah ada planning? Iya. Ya udah planning. Ya udah planning karena kan hari Jumat kemarin kan tanggal merah. Jadi sekalian aja main ke Jogja, soalnya Jogjanya bikin candu banget. Oh gitu ya? Iya. Bikin candu, bikin kangen ya kak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Kali ini kita akan jalan-jalan lagi di tempat-tempat ikonik kota Jogja yang merupakan pusat keramaian kota Jogja di malam hari. Antara lain alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit, Tugu Jogja, dan kawasan Malioboro. Untuk melihat suasana terkini di mana pada malam hari ini masih merupakan malam di bulan Ramadan. Dan biasanya situasi kota Jogja di bulan Ramadan cenderung lebih sepi. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di kawasan Malioboro, Alkit, dan Tugu Yogyakarta. Saat ini kita baru saja melewati Plengkung Gading, dan saat ini kita masih berada di Jalan Gading. Di depan kita ini adalah alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita di kawasan ini ternyata pada malam hari ini sangat ramai sekali, dan hal ini patut dimaklumi karena memang beberapa minggu terakhir ini setiap malam minggu Jogja selalu diguyur hujan. Dan kebetulan pada malam hari ini cuaca cukup cerah sehingga antusias masyarakat untuk bersantai di kawasan alun-alun selatan ini cukup tinggi teman-teman. Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa Alkit sebenarnya merupakan halaman belakang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan dari segi ukuran, Alkit secara ukuran lebih kecil dari alun-alun utara Yogyakarta. Dan pada awalnya Alkit dipergunakan oleh prajurit keraton untuk berlatih dan menguji kesaktian. Namun seiring waktu saat ini Alkit merupakan ruang publik favorit bagi masyarakat. Nah, saat malam hari seperti ini, di tempat ini banyak menawarkan aneka kuliner seperti yang kita lihat tadi, dan juga disertai dengan adanya mobil goes dengan cahaya lampu warna-warni, dan ini merupakan daya tarik dari Alkit ya. Dan ada daya tarik lain yaitu adanya masangin atau masuk antara dua beringin, yaitu permainan berjalan kaki dari depan Sasono Hinggil ke arah selatan melewati dua beringin dengan ditutup matanya. Nah, meski kelihatannya mudah, namun ternyata banyak juga yang tidak bisa melewati dua pohon beringin ini. Nah, mitos yang berkembang bahwa dua pohon beringin ini memiliki raja yang mampu menolak bala atau siapapun yang berniat buruk kepada keraton. Jadi hanya yang berhati bersih saja yang mampu melewati pohon beringin kembar. Nah, saat ini kita berada di Jalan Wijilan Yogyakarta. Di sebelah kanan kita terlihat berderet warung-warung gudeg. Di kawasan ini juga sering disebut dengan sentra gudeg Wijilan. Sentra gudeg Wijilan merupakan sentra gudeg tertua di Jogja dan sudah ada sejak tahun 1942. Dari jenis gudeg ya, gudeg Wijilan merupakan jenis gudeg kering dengan karakteristik cita rasa yang manis. Namun gudeg kering memiliki kelebihan yaitu tidak mudah basi dan terkadang bisa tahan sampai dengan 3 hari, sehingga sangat cocok jika dijadikan oleh-oleh dari Jogja. Nah, di sebelah kanan kita kalau kita perhatikan ada bangunan warna putih. Ini merupakan pojok beteng Lor Wetan Keraton Yogyakarta. Merupakan bangunan yang belum lama selesai dibangun dan saat ini sudah diperluas pembangunannya sampai tersambung ke Plengkung Wijilan. Nah, pojok beteng ini sebenarnya sudah hancur 200 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1812 saat penyerbuan tentara Inggris ke Keraton Yogyakarta. Dan peristiwa ini dikenal dengan nama Geger Sepei. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Mataram, tepatnya di Kelurahan Suryat Majan, Kementerian Danurjan, Kota Yogyakarta. Di depan kita, di sebelah kanan kita adalah pusat kerajinan souvenir yang terlengkap di Kota Jogja.
Di kawasan ini terkenal dengan kerajinan seperti piala, plakat, dan berbagai kerajinan cenderamata lainnya. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada yang namanya Teras Malioboro II. Teras Malioboro II yang berada di Jalan Mataram merupakan pusat kuliner lesehan yang dulu ada di sepanjang Jalan Malioboro. Nah, buat teman-teman yang dulu pernah punya nostalgia lesehan yang ada di Jalan Malioboro, sekarang kuliner tersebut bisa dijumpai di Teras Malioboro II. Saat ini kita berada di Jalan Suroto Kota Baru. Sekarang jam menunjukkan pukul 20:45 dan terlihat lalu lintas saat ini cukup lancar. Di depan kita ini ada perempatan Gramedia. Dan dari perempatan ini kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kalau kita perhatikan di Jalan Jenderal Sudirman ini terlihat plakat berwarna orange yang ada di kanan dan kiri kita. Dan plakat ini merupakan agenda event tahun 2023. Dan di Jalan Jenderal Sudirman ini kalau kita lihat cukup indah setelah dilakukan revitalisasi taman dan trotoar yang ada di kanan dan kiri jalan. Saat ini kita sedang melintas di pertigaan Terban, jalan yang ke arah utara atau jalan yang di sebelah kanan kita. Ini merupakan jalan Verburden, yaitu jalan C. Simanjuntak. Nah, kemudian di sebelah kiri kita ini ada restoran cepat saji McD, dan di depan kita ini ada jembatan yang namanya Jembatan Gondolayu. Nah, Jembatan Gondolayu merupakan jembatan Sungai Code, salah satu dari 3 sungai yang melewati kota Yogyakarta, yaitu Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, setelah melalui Sungai Code, kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kanan dan kiri kita banyak perkantoran dan hotel. Antara lain di sebelah kanan kita ini terdapat Hotel Santika. Dan kemudian di sebelah kiri kita ini ada kantor OJK. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada yang namanya Tugu Jogja atau Tugu Pal Putih Yogyakarta. Nah, Tugu Pal Putih Yogyakarta merupakan salah satu bagian penting dari sumbu filosofi, di mana sumbu filosofi merupakan garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Pal Putih Jogja, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Panggung Krapyak, dan Pantai Selatan. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, Tugu Pal Putih Yogyakarta dulunya merupakan Tugu Golong Gilig yang berbentuk golong yaitu silinder dan gilig yaitu bola. Namun karena terkena gempa besar di Jogja pada tanggal 10 Juni 1867 sehingga Tugu Golong Gilig mengalami keruntuhan. Dan baru pada tahun 1889 pemerintah Hindia Belanda merenovasi monumen dengan merubah bentuk menjadi bentuk persegi di bagian bawah, dengan bagian puncak tidak lagi berbentuk bulat namun menjadi kerucut ulir seperti bentuk yang sekarang ini. Dan ketinggian monumen juga berkurang dari 25 meter menjadi 15 meter. Nah, sekarang kita masih berada di Jalan Margo Utomo. Kita berjalan ke arah selatan. Dan kalau dari sejarahnya, Jalan Margo Utomo ini dulunya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi. Namun pada tahun 2013 pemerintah kota Jogja mengganti dengan nama Margo Utomo. Tujuan perubahan nama menjadi Margo Utomo ini adalah untuk mengembalikan nama jalan
seperti nama awal, serta memberikan makna yang filosofis. Margo berarti jalan, utama berarti keutamaan, sehingga secara etimologi jalan ini memiliki makna jalan keutamaan. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Malioboro. Kalau kita perhatikan suasananya pada malam hari ini cukup ramai, meski pada hari ini masih dalam suasana bulan Ramadan. Saat ini kita berada di Jalan Margomulyo dan kita akan berjalan ke arah selatan menuju kawasan titik 0 km menyusuri Jalan Margomulyo ke arah selatan. Nah kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Beringharjo, dan Pasar Beringharjo merupakan pasar yang didirikan tidak lama setelah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan. Pasar Beringharjo dulunya bernama Pasar Gede, didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1758, yaitu 3 tahun setelah Keraton Yogyakarta didirikan. Nah kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada pelang bertuliskan Pasar Sore Malioboro, dan dimana pasar ini buka saat sore atau malam hari saja, sementara untuk pagi hari sampai siang hari digunakan untuk area parkir. Nah di depan kita ini ada dua bangunan bersejarah atau landmark Yogyakarta yang saling berhadapan. Yang ada di sebelah kiri adalah Museum Benteng Vredenburg, sedangkan yang ada di sebelah kanan adalah Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah terlihat di depan kita ini adalah suasana dari titik 0 km. Dan kalau kita perhatikan di sini cukup ramai pada malam hari ini, meskipun pada malam hari ini masih berada dalam suasana bulan Ramadan. Jogja? Kita mahasiswa sih Mbak. Mahasiswa ya? Iya. Maaf, dengan kakak siapa ini? Saya Putri. Kakak Putri ya? Kuliah di mana Kak Putri? Di SIEYKT. Oh, kalau yang ini kakak siapa nih namanya? Ya, kuliah di mana Kak? Sama. Oh, kalau yang ini kakak siapa nih? Dinda. Oh, Kakak Linda. Kuliahnya di mana Kak? Sama. Oh, sama ya? Jadi ini bestie ya, bertiga ya? Iya, bestie. Ya. Terus alasannya apa Kak? Ini baru ini ya di bulan Ramadan ya? Iya. Kesini ke titik nol ini alasannya apa sih Kak?
Biasa sih, kita kan kalau biasanya akhir pekan gitu sering main-main di sini buat ngabisin waktu aja. Karena habis liburan UTS juga. Oh gitu ya kak ya. Lalu menurut kakak-kakak bertiga pertama kali datang ke Jogja apa sih kesannya? Dari Kak Putri dulu deh. Kalau saya pertama kali datang ke sini yang pertama itu senang karenanya orangnya ramah-ramah baik ya. Ya. Jajanannya juga murah-murah gitu. Kakak Putri asalnya dari mana? Kalau saya dari Sumatera Selatan. Oh, Palembang ya? Iya. Oh ya. Lalu kesan apa lagi Kak Putri? Betah aja sih Mbak, soalnya kurang lebih udah 4 tahunan di Jogja. Kalau yang kakak ini asalnya dari mana Kak? Dari Sulawesi. Oh dari Sulawesi Selayar, ya? ya. Oh jauh-jauh semua ya. Kesan-kesannya apa Kak di Jogja waktu pertama kali? Kesan-kesannya itu menyenangkan, Ya? kayak ramah semua orang sini. Ya? Terus apa lagi ya? Happy lah. Oh happy gitu ya? Iya. Iya. Ya kalau yang ini Kak kesan-kesannya apa? Kesan-kesannya ya tinggal di Jogja happy, nyaman, terus makanannya Kok murah-murah. makanan memang lebih murah ya di Jogja? Iya, dibanding dari ini di luar tuh Jogja agak murah. Oke, saya selalu kakak-kakak semua. Ya, makasih. Makasih banyak. Nah, saat ini kita berada di depan teras Malioboro 1 di sebelah kiri kita. Dan kalau kita perhatikan di teras Malioboro 1 pada malam hari ini tidak seramai biasanya ya. Nah ini suasana di halaman teras Malioboro 1 teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini relatif sepi ya pada malam hari ini. Nah dari teras Malioboro 1 kita akan berjalan ke arah utara menuju kawasan Mall Malioboro. Selamat malam kakak-kakak. Ya, maaf dengan kakak siapa ini? Saya Umul. Ya, dari mana Kak? Asalnya Kita dari Jakarta. dari Jakarta ya? Wisatawan atau mahasiswa Kak? Ya kita wisatawan aja sih. Oh Dari wisatawan Jakarta, aja ya? iya. Lalu udah berapa hari Kak di Jogja? 2 hari. Udah 2 hari. Udah 2 hari ya? Iya. Kenapa sih kakak berdua alasannya wisata ke Jogja di bulan Ramadan, di bulan puasa ini Kak? Karena memang udah dari awal kita mau liburan ke sini sih. Udah ada planning? Iya. Iya udah planning. Ya udah planning karena kan hari Jumat kemarin kan tanggal merah. Jadi sekalian aja main ke Jogja soalnya Jogjanya bikin candu banget. Oh gitu ya? Iya. Bikin candu, bikin kangen ya Kak ya? Iya. Lalu kesan-kesan apa sih kakak berdua sampai ke Jogja? Pokoknya suasana Jogja itu nggak pernah redup deh. Pokoknya terang mulu. Pokoknya suasana Jogja. Oke. Lalu udah coba wisata kemana aja Kak selain di Malioboro ini? Oh kita selain Malioboro kemarin udah ke ini sih Taman Sari. Terus juga kebetulan kita ada teman ke Magelang. Jadi kita sekalian ini wisata ke Magelang, Magelang, ke ya? Wonosobo. Ya. Wow. Pernah juga ke CH Ocean atau CH Skyview? Skyview. Oh CH Skyview ya? Lalu menurut kakak-kakak berdua Malioboro itu gimana sih Kak? Di malam hari ya khususnya ya? Malioboro sendiri tuh kayak Vibes-nya tuh beda. kota nggak pernah mati ya. Pokoknya jam berapapun itu kayak ada terus orangnya. Jadi kayak ya udah sih serasa mau jam 12 malam di sini tuh masih serasa maghrib gitu. Jadi semangat jalannya tuh masih banyak. Oh masih banyak ya? Iya.
Nah, kita masih berjalan ke arah utara di Jalan Malioboro. Di depan kita ini ada pertigaan. Kalau kita ke arah kiri ini akan menuju kawasan wisata Ndagen. Nah, di kawasan wisata Ndagen ini ada beberapa kuliner yang bisa didatangi, yaitu antara lain ada gudeg Yujum, kemudian warung Raos Eco, dan di sini juga banyak sekali hotel maupun homestay ya yang bisa dijadikan tempat menginap ketika kita berwisata di kawasan Malioboro. Saat ini kita sudah berada di kawasan Mall Malioboro, dan lokasi Mall Malioboro ada di sebelah kanan kita di seberang Jalan Malioboro, dan terlihat suasana di depan Mall Malioboro masih cukup ramai teman-teman. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.